Smart Viewers, Binus Film Department gak henti-hentinya menghadirkan seminar seru untuk memperkaya ilmu dan wawasan di sektor industri film bagi mahasiswanya. Nah, kali ini di Binus University at Alam Sutra, mahasiswa Binus Film kedatangan guest lecturer dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Director of Music, Dr. Muhammad Amin Abdullah. Sebagai pegiat seni sekaligus praktisi di bidang ekonomi kreatif, Dr. Amin menyampaikan bahwa ekonomi kreatif Indonesia tengah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada sektor aplikasi, pengembangan permainan, serta film, animasi, dan video. Sektor-sektor tersebut juga yang menjadi prioritas Kementerian Ekraf saat ini, karena menjadi salah satu kontributor penting dalam mendorong PDB nasional, seiring juga dengan meningkatnya konsumsi konten di platform digital masyarakat. Gak cuman itu aja, Dr. Amin juga membagikan ilmu penting nih terkait urgensi pemahaman hak kekayaan intelektual atau HAKI bagi para pelaku ekonomi kreatif. Dan ternyata masih banyak yang belum paham loh. Karena HAKI bukan hanya melindungi karya dari potensi plagiarisme, tapi juga membuka peluang yang lebih lebar untuk monetisasi karya mereka. Yuk, mending langsung aja dengerin penjelasan dari Dr. Amin. Kekayaan intelektual itu sebenarnya tidak hanya untuk dilindungi agar kemudian karya teman-teman nanti kalau sudah berkarya itu kemudian diacak-acak orang atau diklaim orang sebagai karyanya, tetapi kemudian dikembangkan. Contoh misalnya bagaimana yang tadi saya contohkan itu bagaimana sebuah novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi kemudian tiba-tiba menjadi film. Film itu membutuhkan musik. Musik akhirnya ada sebuah lagu yang hits juga, Laskar Pelangi yang dibawakan oleh Mas Giring Diji ya. Terus kemudian dari situ kemudian berkembang lagi menjadi merchandise. Tetap Laskar Pelangi yang menjadi hak ciptanya. Terus kemudian ada lagi, terus kemudian ternyata intellectual property atau kemudian ekonomi kreatif itu tidak hanya berdampak pada ekonomi kreatif itu sendiri, tapi juga hanya spillover impact kepada dunia pariwisata karena tempat lokasi syuting itu menjadi tujuan pariwisata. Nah, itu pentingnya kekayaan intelektual dan mengembangkan. Nah, sebenarnya bukan hanya itu. Kita bisa bikin jenama bersama, kita bikin hak lisensi. Lihat bagaimana waralaba, lihat bagaimana migacoan. Migacoan tidak hanya di satu tempat tetapi hampir di seluruh Indonesia ada. Itu yang sebenarnya kita mau kembangkan. Jadi bisnis atau ekonomi kreatif yang berdasarkan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektualnya terjaga tetapi kemudian dikembangkan. Dan yang paling penting lagi adalah ketika kemudian kita sudah berhasil menjadikan kekayaan intelektual menjadi agunan di bank. Dari ketika dia di bank, kita taruh kekayaan intelektual kita di bank, terus mengatakan bahwa mulai dari periode tahun 2025 sampai tahun 2030 saya pinjam uang di bank 100 juta. Kekayaan intelektual saya di bidang musik, lagu saya ada 50 lagu, saya taruh di situ, taruh di bank. Seluruh penghasilan lagu itu mulai dari tahun sekian sampai sekian untuk menutupi 100 juta yang saya ambil. Ketika sudah mencapai 100 juta dan kemudian 10% untuk misalnya biaya administrasi, kembalikan kekayaan intelektual saya menjadi agunan. Itu sebabnya mengapa menjadi penting bicara definisi ekonomi kreatif dengan melekatkan kekayaan intelektual di dalamnya. Dan itu penting menurut saya buat mahasiswa di Binus agar mereka kemudian bukan hanya melindungi kekayaan intelektualnya tetapi mengembangkannya. Sebagai penutup, Dr. Amin mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk terus menciptakan karya-karya yang berkualitas dan pastinya sustainable. Pertama adalah konsistensi. Nah, dalam dunia ekonomi kreatif itu konsistensi menjadi penting sekali. Saya bisa mencontohkan Indra Lesmana, seorang musisi yang besar, itu hampir 500 lebih komposisinya. Titiek Puspa itu hampir 1000 lebih. Berapa yang laku? Berapa yang ini? Berapa yang kita tahu? Mungkin nggak sampai 25 lagu, tapi 1000, tapi 500. Nah, lu gimana? Masih 10 lagu udah kepengen ini, udah kepengen sustain, udah kepengen udah kepengen sustain dan kepengen bisa hidup. Nggak bisa, konsistensi. Nggak ada kata lain selain konsistensi. One hit wonder. Yang kedua adalah kemudian mengalami diversifikasi produk. Produk harus didiversifikasi. Misalnya lagu ada ya, saya nggak mau mencontohkan ya. Tapi kalau cuma mengandalkan satu lagu,
terus kemudian nggak bisa bos. Itu harus ratusan lagu. Kalau misalnya dalam dunia musik, begitu juga dalam film. Itu tadi bagus sekali Pak Eki mencontohkan. Gak semua filmnya Endra, filmnya Ko Ernest itu laku. Gak semua. Ada berapa yang gak laku. Begitu juga. Saya sebagai praktisi, lagu-lagu saya lebih banyak yang gak meledak daripada banyak yang tahu gitu. Itu konsistensi, gak ada jalan, konsistensi dan diversifikasi produk.